Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika di saat ini ada kesempatan boleh berjumpa dengan saudara-saudara melalui pelayanan kepada Tuhan lewat tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai yang hendak berbagi firman Tuhan yang akan menjadi perenungan firman saat tanggal 24 sampai 30 April tahun 2022. Namun sebelum kita merenungkannya dan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, firman yang telah menjadi manusia. Di saat ini kami semua rindu untuk dibekali melalui kebenaran firman-Mu. Maka ketika Engkau boleh mengutus hamba pelayan-Mu untuk menjadi pemberita firman, kiranya Engkau urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap pendengar yang mendengarkan firman ini, kiranya mereka semua boleh terberkati dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami sedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah tema salam dan buah pemberitaan Paulus. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Itu merupakan tema perenungan firman Tuhan yang hendak kita renungkan sebagai warga Gemim pada tanggal 24 sampai 30 April tahun 2020. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil dalam bahasa Yunani Euangelion, artinya kabar baik, yang berbicara tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Dan ketika berbicara tentang Injil yang adalah kabar baik, maka muncul pertanyaan begini.
siapakah yang bertugas untuk memberitakan Injil? Apakah hanya para pendeta, vikaris pendeta, guru agama, ataukah hanya mereka yang disebut sebagai pelayan khusus? Tentu saja tidak. Sebab memberitakan Injil itu merupakan tugas semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan ada tujuan yang baik ketika hendak memberitakan Injil, yaitu agar supaya lebih banyak orang tahu siapa itu Tuhan dan apa peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beritakan bahwa Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh, kepastian yang benar dan tidak dapat digoyah. Berita Injil memberi kepastian iman dalam kita melayani Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika di saat ini kita dihentar untuk membaca kebenaran firman yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Diawali dengan menghentar kita untuk memahami situasi dan kondisi saat ini. Nah, Tesalonika adalah ibu kota provinsi Roma di Makedonia bagian utara Yunani yang berada di jalan utama antara timur dan barat. Posisi Tesalonika pada waktu itu sangat strategis, yaitu sebagai kota yang sangat besar dalam dunia perdagangan dari timur dan barat. Surat 1 Tesalonika dianggap sebagai tulisan tertua dalam keseluruhan Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dan isi pokok surat 1 Tesalonika ini memperlihatkan hubungan Paulus dengan jemaat Tesalonika. Lebih dari setengahnya berisi doa dan ungkapan syukur Paulus atas iman mereka. Saudara-saudara, pada masa pelayanan Paulus dan teman-temannya, di dalamnya ada Silwanus atau Silas dan Timotius, penduduk Tesalonika merupakan penyembah berhala. Namun setelah Rasul Paulus dan teman-temannya datang memberitakan Injil, kemudian mereka mengenal Kristus dan menjadi Kristen. Dan hebatnya lagi bahwa orang Kristen di Tesalonika, ketika mereka menerima Injil, mereka juga turut serta dalam pemberitaan. 1 Timotius 1 ayat 8 menjelaskan. Dan inilah yang boleh Rasul Paulus saksikan ketika ia boleh melihat jemaat Tesalonika boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Respon jemaat di Tesalonika yang luar biasa ini menghentar Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius mengucap syukur karena mereka menerima Injil dengan sukacita meskipun dalam penindasan yang berat. Kebanggaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika terlihat jelas, sebab di jemaat ini ada iman, pengharapan, dan kasih. Jemaat Tesalonika terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita, walaupun di tengah-tengah penindasan dan penganiayaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Injil yang adalah kabar baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembahan berhala menjadi pelayan Allah yang hidup benar, melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, jemaat yang bertumbuh dan berbuah, jemaat yang penuh kasih, jemaat yang berpengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Hal-hal ini telah menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat lain di sekitar mereka. Injil memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya, sehingga banyak orang memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup mereka, dan di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dalam menyambut Tuhan. Maka hal ini menghentar Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Namun pujian Paulus ini tidak mutlak ditujukan kepada jemaat itu semata atau untuk kemuliaan jemaat itu. Karena sesungguhnya
Tujuan utama pujian itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala ucapan syukur hanya tertuju kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, ada poin-poin penting yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama adalah berita Injil sebagai berita sukacita telah mengubah gaya hidup orang Tesalonika yang tadinya hidup dalam kegelapan, beralih ke dalam terang Yesus Kristus. Kedua adalah berita Injil telah merubah pola pikir, ucapan dan perilaku untuk berani meninggalkan pola hidup lama kepada gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga adalah berita Injil telah menghalau rasa takut terhadap ancaman kuasa-kuasa dunia. Dan selanjutnya bahwa berita Injil tidak dapat dibendung oleh ancaman dunia, sebab semakin dihambat, Injil akan semakin merambat. Amin. Karena itu saudara-saudara, tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak memberitakan Injil kepada semua makhluk. Firman Tuhan di saat ini mendorong kita untuk terus memberitakan Injil, ataupun mendukung dan mendoakan seluruh usaha pemberitaan Injil di dunia. Camkanlah bahwa setiap berita Injil atau nasihat firman Tuhan yang kita nyatakan baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik itu hal kecil maupun hal besar, itu merupakan kepastian yang kokoh. Sehingga itu pasti akan memberi dampak dalam kehidupan, baik kehidupan kita bahkan kehidupan orang lain, hari ini, esok, ataupun seterusnya. Maka marilah kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang tetap kokoh di tengah-tengah tantangan. Jangan pernah menyerah di tengah berbagai macam pergumulan. Marilah kita saling memotivasi, saling menguatkan, dan jangan takut, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan mudah menyerah dan jangan berputus asa dalam pelayanan untuk Tuhan. Teruslah melayani Tuhan dan teruslah beritakan Injil lewat cara hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab atas tuntunan-Mu sehingga firman Tuhan boleh dibentangkan di saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang telah mendengarkannya, dan kiranya firman ini boleh kami aktualisasikan dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami hendak pergi dan berada, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Ini syukur seru sembahyang kami yang kami bawa dan kami persembahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja dan Tuhan kita. Amin.